Kini mari kita akan melihat bagaimana mencari nilai dari suatu jumlah vektor. Di sini ada sebuah soal di mana kita diberikan besar vektor A 3 cm, besar vektor B 4 cm. Lalu kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat satu terhadap yang lain. Nah, berapakah besar vektor A plus B? Nah, untuk mencari besar dari jumlah kedua vektor, tentu cara yang paling mudah adalah kita dapat menggambar vektor tersebut. Di sini saya akan menggunakan metode jajaran genjang. Jadi misalkan pertama saya gambarkan ini vektor yang 4 cm, yakni vektor B. Lalu vektor tersebut dengan vektor A membentuk sudut 60 derajat. Jadi A akan ke sini arahnya, dimana nilai dari A adalah 3 cm. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Nah, untuk menggunakan metode jajaran genjang, kita cari dulu sisi-sisi sejajar yang lain. Ini yang sejajar dengan A. Lalu ini yang sejajar dengan B. Tentu ada cara yang lebih tepat lagi untuk mencari sisi-sisi sejajar ini. Nah, diagonal dari jajaran genjang ini adalah vektor A plus B, atau kita sebut saja C. Nah, sekarang untuk mencari besar atau panjang dari vektor ini, tentu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan penggaris, yakni kita ukur langsung vektor tersebut ya. Yang kita bisa lihat langsung di sini panjangnya adalah sekitar 6 cm atau antara 6 sampai 6,5. Namun tentu kita bisa melihat bahwa cara demikian tidaklah akurat. Nah, sekarang kita akan coba mencari bagaimana besar vektor C tadi dengan suatu perhitungan. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan bantuan dari yang dinamakan aturan kosinus dalam suatu segitiga. Nah, pada kesempatan ini saya akan langsung kepada penggunaan dari aturan kosinus tersebut. Jadi, misalkan kita punya dua buah vektor. Saya gambarkan ulang. Misalkan ini ada vektor A atau B tadi, terus ini ada vektor A. Lalu kita punya sudut antara kedua vektor ini, sebut saja theta. Nah, jika kita gambar jajaran genjangnya, maka resultan dari vektor A dan B tersebut ini, dimana kita namai vektor tadi adalah vektor C. Nah, untuk mencari besar vektor C ini, sebut saja nilainya C kecil, maka kita dapat menggunakan aturan kosinus yang diterapkan pada jajaran genjang ini, sehingga nantinya nilai C sama dengan, kita misalkan besar vektor A ini adalah A kecil, lalu besar B ini adalah B kecil. Jadi besar vektor C ini adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B dikali kosinus sudut antara vektor A dan B ini. Nah, tentu kalau kita ingin melihat bagaimana penurunannya, kita akan lakukan di kesempatan yang berikutnya. Jadi, sekali lagi, panjang vektor C ini adalah sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kosinus sudut antara A dan B. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita, yakni kita punya dua buah vektor. Ada vektor B yang besarnya 4 cm,
Lalu ada vektor A yang besarnya 3 cm dan sudut antara kedua vektor ini 60 derajat. Nah, jika kita gambarkan, maka resultan dari kedua vektor tadi adalah C ini. Kita dapat langsung mencari nilai C ini yang adalah sama dengan akar dari besar vektor A kuadrat, yakni 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 2 kali 3 kali 4 kali kosinus sudut antara vektor-vektor itu, yakni 60 derajat. Jadi nilainya sama dengan akar 9 tambah 16 tambah 2 kali 3 kali 4 kali setengah, atau akar 25 tambah 12 37, dimana kita hitung nilainya 6,08 cm. Sekarang kita hendak mencari nilai dari pengurangan vektor A dikurangi B. Nah, apakah kita masih dapat menggunakan rumus tadi? Di sini kita masih dapat menggunakannya, namun yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita harus benar-benar memahami bagaimana menggunakan rumus itu. Nah, di sini kita bisa lihat kembali jika kita punya vektor B, lalu kita punya vektor A, maka jumlah antara vektor A dengan B tadi, atau kita beri nama vektor C, besarnya sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kosinus theta, di mana theta adalah sudut antara A dengan B. Sekarang kita akan coba pikirkan bagaimana jika vektor A dikurang B. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa A dikurang B nilainya sama dengan A plus min B. Jadi kita akan gambarkan di sini ada vektor B, dan vektor minus B adalah hanya vektor yang arahnya kebalikannya. Jadi ini vektor min B. Nah, hati-hati di sini bahwa besar dari vektor min B ini tetap sama dengan vektor B, yakni 4 cm. Jadi kita tidak perlu menuliskan minus 4 cm. Lalu ada vektor A di sini. Kita jumlah vektor A yang besarnya sama dengan 3 cm. Nah, jika kita menggunakan aturan jajaran Ginjang, maka jumlah dari A min B ini adalah vektor tersebut, atau kita beri nama vektor D. Nah, sekarang sudut antara vektor A dengan minus B di sini adalah, jika tadi di sini sudutnya 60, maka pelurus dari sudut tadi adalah 120 derajat. Sehingga nilai dari vektor D atau vektor A dikurang B ini sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 3 dikali 4 dikali kosinus sudut antara kedua vektor ini, A dengan minus B, yaitu 120 derajat. Nah, kita lihat nilainya di sini 9 ditambah 16 ditambah 2 3 4 kosinus 120, nilainya sama dengan minus setengah. Jadi sama dengan 9 tambah 16 dikurang 12, 25. Nah, jika kita hitung panjangnya vektor A min B tadi adalah sama dengan akar 13, atau sekitar 3,605 cm. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika kita memasukkan nilai-nilai dari vektor ini, di sini kita tidak perlu memasukkan nilai negatif. Nah, sekarang bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana mendapatkan rumus mencari resultan antara kedua vektor ini,
kita dapat melihat di bagian sekarang. Namun apabila ada yang sudah memahami atau melihatnya, dapat melewatkan bagian ini. Nah, sekarang kita punya sebuah segitiga. Jadi ini adalah aturan yang dinamakan aturan kosinus. Ada sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisi yakni P, Q, dan R, di mana sudut antara sisi P dan Q ini misalkan alfa. Maka untuk mencari sisi yang di depan alfa yakni R, nilainya menurut aturan kosinus dalam segitiga adalah akar P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang 2 kali P kali Q kali kosinus alfa. Nah, kalau kita ingat kembali tadi bagaimana mencari panjang dari resultan vektor, di sini tandanya adalah positif. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Jadi kita punya vektor. Tadi adalah A dan B dengan sudut theta misalkan. Nah, kita gambar jajaran genjangnya. Maka ini adalah vektor A plus B atau yang kita beri nama C. Nah, sekarang kalau kita gambarkan kembali, namun kita gambar seperti menggunakan metode poligon. Di sini ada vektor B, di sini ada vektor A, dan ini adalah vektor C. Nah, sekarang kita tahu bahwa sudut antara B dengan A tadi adalah theta. Maka pelurusnya di sini 180 dikurang theta. Nah, sesuai dengan aturan kosinus, sudut yang ada di depan sudut 180 min theta ini, atau sisi, maksud saya sisi yang di depan 180 min theta atau sisi C tersebut, nilainya sama dengan menurut aturan kosinus yakni A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikali kosinus 180 minus theta. Nah, dalam trigonometri kita mengenal di kuadran kedua yakni kosinus 180 minus theta nilainya sama dengan minus cos theta. Sehingga jika kita masukkan nilai ini adalah minus cos theta, kita akan mendapati bahwa besar C di sini adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat, lalu minus dengan minus jadi plus 2 kali A kali B kali cos theta, di mana theta adalah sudut antara A dengan B untuk mencari vektor C tadi. Jadi sekali lagi kita perlu benar-benar mengerti bagaimana suatu nilai atau boleh dikata sebuah rumus didapatkan dari suatu aturan, yakni aturan kosinus.